Ya, kita semua ingin hidup lebih baik, tapi keinginan tidak ada harganya jika kebiasaan kita masih sama seperti kemarin. Dan inilah kenyataannya. Anda akan selalu miskin jika terus melakukan hal-hal seperti ini. Kemiskinan bukan sekedar nasib, tapi sebuah perilaku. Banyak orang percaya bahwa miskin itu adalah takdir, bahwa hidup pas-pasan adalah nasib yang harus diterima. Padahal kenyataannya berbeda. Kemiskinan seringkali bukan karena tidak punya peluang, tetapi karena tidak mau memperbaiki kebiasaan. Orang kaya punya pola pikir, orang miskin punya pola pikir, dan pola pikir itulah yang menjadi pembeda. Beberapa kebiasaan kecil yang terlihat sepele bisa membuat seseorang terjebak dalam kemiskinan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Ya, mari kita bahas satu persatu agar Anda tidak terjebak di dalamnya. Ya, kebiasaan yang pertama, terlalu banyak mengeluh. Mengeluh itu gratis, dan karena gratis, banyak orang melakukan setiap hari. Mengeluh tentang kerjaan, mengeluh tentang gaji, mengeluh tentang hidup yang terasa berat, mengeluh tentang orang lain. Masalahnya, mengeluh tidak pernah menambah uang. Mengeluh tidak membuat peluang datang. Mengeluh tidak membuat hidup berubah. Yang berubah hanya suasana hati. Dan sayangnya, berubah menjadi buruk. Orang yang terlalu banyak mengeluh tidak punya ruang di kepalanya untuk berpikir secara jernih. Karena pikiran penuh dengan keluhan, bukan solusi. Ya, orang seperti ini akan sulit menjadi kaya, bukan karena tidak bisa, tapi karena fokus ke kesalahan. Kemudian kebiasaan yang kedua, takut mengambil langkah pertama. Ya, banyak orang ingin sukses, tapi sedikit yang berani untuk memulai. Takut gagal, takut rugi, takut omongan-omongan orang lain, takut dicibir, takut terlihat bodoh. Padahal orang kaya dan miskin sama-sama takut. Bedanya, orang kaya bergerak meski takut, orang miskin diam meski ingin. Jika Anda terus menunda, terus menunggu waktu yang sempurna, terus ragu apakah bisa atau tidak, Anda akan tetap berada di tempat yang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Ya, kehidupan tidak akan berubah jika Anda tidak berani melangkah keluar dari zona nyaman. Kemudian kebiasaan yang ketiga, boros, halus, boros yang tidak terasa. Ya, ini kebiasaan yang paling mematikan karena sering dilakukan tanpa sadar. Sedikit jajan, sedikit ngopi, sedikit beli barang yang tidak terlalu penting, sedikit beli biar kelihatan keren, sedikit ikut-ikutan teman, sedikit lama-lama akan habis. Dan ketika uang habis, baru merasa panik, baru sadar. Padahal kebocoran kecil setiap hari lebih berbahaya daripada pengeluaran besar yang jarang. Ya, orang kaya bukan tidak pernah belanja. Mereka hanya mengeluarkan uang untuk hal yang menghasilkan, bukan untuk gaya atau gengsi. Ya, kemudian kebiasaan yang keempat, tidak mau belajar skill baru. Ya,
Ini kebiasaan yang paling banyak membuat orang berhenti untuk berkembang. Sudah cukup begini saja. Saya sudah tua. Saya tidak bisa belajar hal baru. Skill saya cuman ini. Susah. Eh, Mending tidak usah. Padahal dunia berubah sangat cepat. Pekerjaan lama hilang. Peluang baru akan muncul. Teknologi berganti. Cara cari uang akan berbeda. Jika tidak mengikuti perkembangan, kita akan tertinggal jauh. Orang yang miskin bukan karena bodoh, tapi karena berhenti untuk belajar. Kemudian yang eh, kelima, bergaul dengan orang yang menarik turun. Ya, lingkungan sangat berpengaruh pada masa depan seseorang. Jika dikelilingi orang yang suka mengeluh, Anda ikut mengeluh. Jika dikelilingi orang yang malas, Anda akan ikut malas. Jika dikelilingi orang yang hobinya nongkrong tanpa hasil, Anda akan ikut-ikutan. Karena energi manusia akan menular, sangat menular. Ya, kemalasan juga menular. Jika Anda ingin hidup berubah, mulailah memperbaiki lingkungan pertama. Kemudian kebiasaan yang keenam, menghabiskan waktu tanpa arah. Ya, ini penyakit zaman sekarang. Scroll HP berjam-jam, main game sampai dini hari, nonton apa saja tanpa tujuan, tidur terlalu larut, bangun siang, eh, niat kerja, berjuang rebahan. Waktu adalah modal terbesar manusia, tapi banyak orang menghamburkannya seolah waktu tidak pernah habis. Padahal orang kaya dan miskin punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Yang membedakan adalah cara menggunakannya. Jika Anda buang waktu, Anda buang masa depan. Kemudian kebiasaan yang ketujuh, tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ya, emosi tidak terkontrol, gampang marah, gampang tersinggung, gampang menyerah, gampang tergoda belanja, gampang ikut ajakan teman, gampang berpikir negatif. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri tidak akan bisa mengendalikan hidupnya. Self control adalah fondasi kekayaan. Tanpa itu, sehebat apapun peluang, semua akan hancur. Kemudian kebiasaan yang kedelapan, menyalahkan orang lain. Ya, ini kebiasaan yang paling membuat seseorang sulit maju, yaitu menyalahkan pemerintah, menyalahkan bos, menyalahkan teman, menyalahkan ekonomi, menyalahkan keluarga, menyalahkan nasib, menyalahkan masa lalu. Ya, orang yang suka menyalahkan tidak akan pernah berubah karena dia merasa dirinya yang paling benar. Padahal kebiasaan inilah yang salah. Orang sukses fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Orang miskin fokus pada apa yang tidak bisa. Kemudian kebiasaan yang kesembilan, tidak punya target. Ya, banyak orang hidup mengalir tanpa arah. Namun, air yang mengalir tanpa arah akhirnya hanya berakhir di tempat rendah. Jika Anda tidak punya tujuan yang jelas, Anda akan terseret oleh keadaan. Target membuat hidup bergerak. Rencana membuat hidup akan tertata. Disiplin membuat hidup naik kelas. Jika tidak punya target, Anda hanya mengulangi hari yang sama setiap harinya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, ingat baik-baik. Anda tidak miskin
karena kurang pintar. Anda tidak miskin karena tidak punya modal. Anda tidak miskin karena hidup tidak adil. Anda miskin karena kebiasaan harian yang tanpa sadar menahan Anda dari rezeki. Berubah tidak harus besar, tidak harus drastis. Mulai dari hal yang kecil, seperti mengurangi keluhan, mulai bergerak, mengatur uang, belajar skill baru, menghindari lingkungan toksik, menggunakan waktu yang lebih baik, ya, mengendalikan diri, tidak menyalahkan orang lain, punya target hidup. Sedikit demi sedikit, hidup Anda akan naik level secara perlahan. Rezeki Anda akan lebih deras. Pintu-pintu peluang akan mulai terbuka. Ya, jika Anda tidak mengubah kebiasaan Anda, maka jangan berharap hidup Anda ikut berubah. Masa depan bukan milik yang paling pintar, tapi milik mereka yang mau memperbaiki diri sendiri. Jangan biarkan kebiasaan buruk mencuri masa depan Anda. Coba ubah sekarang, sebelum semuanya terlambat.